koreografi kita itu benar-benar pada akhirnya mendarah daging gitu. Kenapa? Selalu begini. Rekaman. Awalnya itu langsung ke Manis Manja dulu. Oh, Manis Manja dulu. Karena saya nggak bisa dangdut kan. Yang minta aku untuk terjun ke dangdut itu nenek. Sebenarnya nenekku itu memang pencinta dangdut gitu kan. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta. Mbak Yuli ngomong ya? Iya ngomong. Mbak Yuli Jahara ya. Kita pernah kejadian waktu itu lagi nyanyi mati lampu. Wow, di mana itu? Nah itu aku lupa daerah mana. Terus akhirnya? Ya kita akhirnya ngumpet di balik sound. Tadi timbukin, ada yang timbukin kelapa. Masa? Sumpah. Kenapa? Kenapa? Oh gitu ya? Iya. Ya udah, semua bagus. Aku bagus. Tadi bilangnya suaranya jelek. Apakah wajahku sudah tak cantik lagi, sehingga kau menghindar dari cintaku? Aku bukan pelor. Jadi gini, kalau setiap perjalanan jauh sama Manis Manja dulu juga kan, kalau kita di bus gitu kan, karena takut mabok sebenarnya. Inti awalnya itu aku paling mabok darat gitu sebenarnya. Dan berharap sampai kita tua pun masyarakat dangdut tetap masih bisa menerima kita, karena kita tetap berkarya juga kan, masih ada album-album terbaru yang kita keluarkan. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa dengan saya Mas Rere, masih di Podcast Fix Mantap. Sesuai janji saya akan menghadirkan grup Manis Manja satu persatu. Saya cicil, karena kalau langsung ke empat-empatnya berat Bu, ya gede-gede semua soalnya, ibu-ibu semua di sini ya. Jadi satu-satu. Kalau kemarin saya sudah udah ditayangkan Yulia Citra dan ternyata rame banget, ternyata penggemarnya banyak banget ya, Manis Manja ya. Kemudian mendatang ada Kitty yang akan tayang. Nah sekarang ini satu lagi, ini yang paling imut katanya, paling kecil. Katanya begitu, paling kecil. Paling kecil, paling imut. Siapakah dia? Halo. Halo, aku Muricania. Gak kuku. Kuku. Au au. Ternyata bener ya, dia paling kecil di antara yang lain. Kamu paling muda ya? Aduh bentar, ini paling kecil badannya apa paling kecil umurnya nih? Nah, kamu sendiri kalau paling kecil badannya emang paling kecil ya? Iya, untuk ukurannya mungkin memang paling kecil aku Mbak Kitty ya. Oke. Kalau Kitty paling kurus. Paling kurus, iya. Kalau kamu paling kecil. Paling kecil. Oke. Kalau usianya? Usianya paling kecil juga. Paling kecil. Aku yang paling bungsu. Oh, kamu paling bungsu. Oke, jadi waktu itu katanya kan yang udah jadi nenek-nenek kan si Mbak Ine. Iya. Berarti paling tua ya, Wak? Iya, jadi urutannya itu Mbak Kitty, Mbak Ine, Mbak Yuli, aku. Oh gitu, jadi kamu yang paling kecil, paling junior ya. Usia berapa waktu itu kamu bergabung dengan Manis Manja? 16 mau ke 17. 16 tahun. Pantesan kecil banget. Kalau kemarin tuh sempet gue besok mau Manis Manja, gue kulik gitu. Aduh buyung dong. Ya. Gue lihat, ya Allah kecil-kecil ya, nggak seperti kemarin ya. Itu berapa tahun yang lalu sih? 20 lebih lah ya. 20 tahun yang lalu ya, hampir 30 tahun hampir katanya 30, malah ya, iya, luar biasa. Lebih. Berarti ketahuan kan usianya Murni sekarang berapa? Ya yang pastinya kita udah 50 semua ke atas. Aku yang paling kecil aja, aku 50 pas gitu kan. Ya? Jadi yang lainnya nggak tahu. Bagaimana dengan mereka-mereka aja? Gimana dengan Mbak Ine Cynthia gitu ya? Iya gitu. Secara aku yang paling kecil. Yang paling kecil. Oke. Anyway, apa kabar Murni? Alhamdulillah baik. Oke, sehat. sibuk apa? Seperti biasa karena kita sudah ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi seperti biasa mengurus anak-anak. Oke. Kebetulan karena memang dibandingkan yang lain, berarti anakku yang paling kecil-kecil, masih SD, masih SMP, SMA paling besar. Jadi ya kesibukan seperti biasa, mengurus anak, mengurus rumah tangga gitu. Paling sesekali kita masih ada show-show keluar kota. Oke, itu untuk show Manis Manja. Nah, aku pun sendiri juga masih ada show-show. Masih nyanyi karena juga. kita kan memang masing-masing personil solo ya? Solo juga. Oh, oke. Nah, asli mana sih Murni sih? Aku Padang Betawi. Oh, Padang Betawi. Jadi yang Padang itu mama, yang Betawi itu papa. Tapi aku lebih kentalnya itu justru kalau ngomong atau apa tuh ke Betawi. Oh, ke Betawi bukan ke Padangnya. Sama sekali aku nggak bisa bahasa Padang. Oh gitu. Nggak bisa.
Oh, jadi bahasa Betawi. Betawinya lebih kental Oh, malah jadi gitu. lebih nyablak gitu ya. Bener, bener. Wah, ini harusnya cocok kalau ditemuin Bang Mastur ya. Oke, ngomong-ngomong Murni pertama nyanyi kapan sih, Jak? Kapan? Ini pertama nyanyi bikin album atau pertama kali nyanyi? Secara profesional aja. Secara profesional berarti aku di umur 16-17 itu. Oh, oke. Langsung rekaman itu? Jadi awalnya itu sebenarnya aku memang sering nyanyi. Nah, saat itu ada acara 17 Agustus Oke. di rumahku, di Oke. depan rumah lah, komplek gitu kan. Nah, kebetulan datanglah saat itu bintang tamunya Mbak Ine Cynthia sebagai bintang tamu di acara komplek itu, karena memang dekat rumahnya sama Mukhtar B. Oke. Dan kebetulan produser kita papaku datang juga ke situ. Nah, saat itu ada yang bilang, "Pak, di sini ada juga nih anak gadis yang bisa nyanyi," katanya gitu kan. Boleh tuh kalau misalnya dia mau nyanyi dangdut gitu kan. Sementara saya sendiri saya nggak suka dangdut. Oh, tadinya nyanyi apa? Pop. Oke. Nah, terus akhirnya ya udah boleh. Nah, akhirnya datang tuh ke rumah kan, datang ke rumah langsung kalau mau nyanyi besok dites boleh katanya gitu kan, tes vokal dangdutnya gitu. Akhirnya aku dites sama Bang Mukhtar B waktu itu Oke. almarhum Di studio. di studio. Oke. Dari situ langsung rekaman. Awalnya itu langsung ke Manis Manja dulu. Oh, Manis Manja dulu. Karena saya nggak bisa dangdut kan. Oke. Jadi kayak orang tuh kayak masih dites gitu ya, dites bisa nggak nih gitu. Memang pada saat itu pun di lagu Adu Buyung itu saya nggak ada vokalnya, Oh, gitu. hanya ikut di kur-kur. Oke. Ya, jadi sambil belajar cengkok, sambil belajar nyanyi, sambil ya melihatlah situasinya seperti apa sih gitu, dunia dangdut gitu. Oh iya, tapi nggak ada part kamu ya? Part aku nggak ada. Oh iya bener. Jadi Makanya yang ada kemarin itu aku cuman kur-kurnya aja. Oh, cuman pas rame-rame Iya. aja gitu. Wah, luar biasa ya kesempatan kamu sebetulnya ya. Baru langsung berada dan Makanya bener-bener yang anak unyil anak gitu. bawang lah Anak ya bawang, gitu. iya. Karena kan Ine Cynthia udah populer Udah punya lah. Udah album punya dan album grup banyak. lebih dulu. Heeh. Waktu itu kan grup lebih awalnya itu Kelompok Centil. Oh gitu. Nah itu sudah ada lebih dulu Mbak Lilis dan Mbak Ine Cynthia. Oke. Baru setelah itu Manis Manja bergabunglah aku, Mbak Kitty dan Mbak Yuli. I see. Jadi awalnya mereka berdua. Iya, awalnya Mbak Ine dan Mbak Oh, Yuli. sampai akhirnya jadi berlima. Akhirnya kita bikin Manis Manja dari produser itu yang menyatukan. Dan kamu dimasukin ke Ya, situ aku sebagai dimasukkan. penyanyi baru. Berbarengan dengan Mbak Kitty, Mbak Yuli. Wah, beruntung sekali kamu ya. Iya. Dan di situ pun kamu terlihat istilahnya sama gitu loh, nggak artinya ini anak bawang yang sebagai tempelan gitu, enggak gitu. Enggak kan? Memang Cuman konsepnya. memang terlihatnya seperti itu karena aku kebagiannya kan di ujung terus ya. Oke. Total. Oke. Dan saat itu kalau misalnya kita tayang di TV gitu kan, aku selalu karena di ujung, aku pernah kejadian loh Mas. Jadi Kenapa? zaman dulu kan karena masih baru-baru masuk TV ya. Heeh. Nungguin dong. Mah, kayaknya nanti album minggu keluar nih gitu kan. Oke katanya. Ketungguin nih gitu. Pas bagian aku yang nyanyi habis. Nggak ada. Nggak kebagian Oh, ujung. karena kamu paling ujung. Jadi setiap aku nungguin nggak kebagian. Potong ceritanya. Kasihan, padahal ikut syuting sekalian ya. Acara album minggu. Album minggu ya. Nah, kalau kamu nyanyi, kamu bilang kamu suka pop. Kalau nyanyi pop dulu nyanyi lagu apa sih? Aku tuh sebenarnya ya kalau masih zaman dulu sebelum aku masuk ke dangdut dan memang aku nggak suka dangdut, sosokannya tuh yang slow rock gitu. Oh, oke. Gitu kan. Jadi kalau zaman dulu kan masih kita sekolah tuh demennya Guns N' Roses, Roxette gitu kan. Wis. Terus kalau Indonesia itu Nike Ardila, Niki Astria Bisa gitu-gitu. nyanyi Gandros bisa. Iya. Coba dong, pengen dengar. Enggak, maksudnya lagu Guns N' Roses-nya itu aku suka tapi nyanyinya emang nggak bisa. Tapi kalau yang Indonesianya bisa gitu. Paling Roxette gitu-gitu. Pengen denger kamu nyanyi slow rock. Kan selama ini orang taunya kamu nyanyi dangdut. Aku sering juga sih nyanyi kadang kalau pas lagi di acara-acara panggung-panggung Coba gitu. Bintang Kehidupan. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik begini. Bukannya sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Bagus loh. Jadi memang awal-awalnya tuh yang minta aku untuk terjun ke dangdut itu nenek. Sebenarnya nenekku Oke. itu memang pencinta dangdut gitu kan. Orang zaman dulu kan. Zaman dulu. Oh. Jadi kalau misalnya aku pas lagi dipaksa itu pun sempet ngambek
gitu. Hmm. Sempet nggak mau ngapain sih gitu kan. Ya tapi kesini-sininya akhirnya sekarang kalau aku nggak denger dangdut mati kutu rasanya. Kayak kurang vitamin Kayak kurang gitu ya. vitamin. Kayaknya gimana hidup itu hampa gitu. Oke. Nah, kamu begitu baru, begitu latihan aja dengan Manis Manja Group itu kan luar biasa sekali. Kamu bagaimana cara menyesuaikan antara kamu yang baru dengan mereka-mereka yang sudah senior itu? Ya seperti itu sebenarnya mereka karena mungkin memang lebih usianya di atas aku jadi mereka lebih ngomong. Oh gitu. Gitu. Jadi ya aku pun kan mengikuti karena aku juga merasa aku mungkin yang masih di bawah dan aku yang baru, ya aku pun mengikuti gimana mereka gitu kan ya manut lah gitu kasarnya selama itu memang baik mereka mengajarkan seperti ini aku ikut aja. Oh jadi kamu lebih ke ngikutin aja karena kamu anak bawang istilahnya ya. Dan itu kan memang aku belajar juga di situ gitu kan. Daripada lu dijutekin sama yang lebih gede-gede gitu ya. Udah ikut aja sambil belajar. Jadi kan memang mereka mengajarkan aku gitu kan dari masalah cengkok apa segala macam akhirnya kita belajar sama-sama. Oh gitu. Pernah nggak sih atau apa ya istilahnya diusilin gitu sama mereka pernah nggak sih? Diusilin. Tapi nggak sih memang akhirnya kadang dulu suka telat saat datang sih. Oh, ngaku. Kamu nonton ya? Kamu nonton ya di yang aku wawancara Yulia Citra kamu nonton ya? Mbak Yuli ngomong ya? Iya ngomong. Mbak Yuli jahara ya. Aku bilang kalau dari keempat person itu siapa sih yang paling telat? Si Murni kan. Tapi sekarang udah sembuh katanya gitu. Sekarang udah alhamdulillah enggak, aku selalu on time. Buktinya tadi aku on time. On time. Dulu kenapa suka telat gitu? Ya itu kan karena aku masih ngerasa aku masih remaja, masih 16-17. Gak ada beban ya. Ya gitu, kayak enggak sih baru jam berapa ntar lagi dulu deh Nek. Aku kemana-mana dulu selalu diantar sama nenek. Oh oke. Jadi kadang nenek yang bawel nih, ayo cepetan ini udah mau jam, ntar dulu gitu. Oh gitu, makanya sering telat jadinya. Terus ada yang julid nggak sama kamu senior itu? Pastinya ya marah adalah, tapi ya kita terima lah namanya kita memang salah gitu kan mau gimana. Gitu. Oke, tapi itu terulang-ulang. Beberapa kali. Ini mah bukan anak bawang, anak kurang ajar. Kan udah enggak sekarang mah. Sekarang udah enggak ya, udah sembuh ya. Udah sembuh. Nah, terus habis itu sejak kamu bergabung memang waktu itu saya nonton Adu Buyung, ini kok ada penyanyi gue nggak pernah lihat penyanyi ini gitu. Yang lain kan udah sering lihat kan gitu. Kok yang ini belum gitu. Mungkin karena kemarin aku suka kepotong ujung-ujungnya itu ya. Bisa jadi. Nah, akhirnya kamu keluar tuh yang single solomu. Apa tuh yang judulnya? Aku dikasih kepercayaan untuk mulai nyanyi dangdut itu setelah Adu Buyung. Terus 2 album dulu lah Manis Manja, baru aku dikasih bikin 1 album. Adu Buyung sama Jodoh tuh Manis Manja kan. Setelah 2 lagu itu baru aku dikasih kesempatan bikin lagu sendiri. Itu pun aku masih nggak dikasih lagu yang slow mellow, banyak cengkok atau itu enggak. Jadi dikasihnya yang memang ngebeat. Kalau ngebeat kan mungkin ada lebih mudah. Iya lebih mudah, cengkoknya juga nggak. Yang penting terkesan centil manis manja. Manja gitu. Apa itu lagu apa? Istilah ikan. Yang gimana sih? Dia bilang pergi mancing, tapi pulang tak bawa ikan. Dia bilang pergi mancing, mancingnya di laut cinta. Lagu itu. Ini ya cowok gitu yang di rumah dibilang ikan asin gitu. Dan itu lumayan ya. Sebenarnya kalau yang bicara lumayan itu yang emosi diri. Yang gimana lagunya? Apakah wajahku sudah tak cantik lagi? Itu boom ya? Itu yang boom. Itu sampai berapa kaset waktu itu? Ya udah lupa deh saya. Pokoknya waktu itu yang paling hits tuh memang emosi itu diri. Ya. Tapi aku pernah lihat kamu duet sama penyanyi cowok gitu yang Cin, aku cinta. Gimana sih? Gimana itu? Aku sayang, aku rindu, aku cinta padamu. Nah itu album keberapa? Itu yang ke-4. Yang ke-4. Almarhum Yunus aku jadi ada bikin 2 lagu. Satu Cinta Dibalas Cinta itu memang album aku. Jadi Bang Yunus fit bersama aku. Nah yang Angkat Topi itu aku bersama Bang Yunus, tapi aku fit di albumnya Bang Yunus. Gimana tuh yang Angkat Topi? Yang Pie, bagaimana ini angkat topi aku dengan caramu itu. Asik. Hati kesal jadi hilang,
karena kamu. Asik. Enak ya. Kalau penyanyi dangdut gitu, enak dengernya. Aku juga bingung, gak bisa sekarang ya cengkoknya, saya bingung. Akhirnya jadi menjiwai dan Ya, mendarah dan daging. ternyata kan apa ya, learning by doing itu bener gitu Benar, kan. akhirnya kita sekarang kadang-kadang ngomong pun jadi kena cengkok Oh ya. gitu. Jadi kalau ya. manggil Kayak Umi gitu kan. atau manggil anaknya misalnya Arif gitu ya. Gitu. Jadi memang berjalannya waktu akhirnya kita bisa sendiri itu cengkok mau gitu kan. Jadi begini juga sih. Nah, sebetulnya jadi kalau yang lain kan dari Solo ke grup. Kalau kamu kan dari grup ke Solo. Iya. Enak mana? Mungkin kalau misalnya itu enakan aku kali ya. Enakan Karena kamu kan ya. aku sambil belajar. Karena Sambil memang aku belajar. tidak bisa cengkok dangdut dan aku tidak tahu dunia dangdut. Dan benar-benar baru terjun di dunia dangdut. Ya dengan awalnya masuk di grup itu sangat membantu aku untuk bisa bersorok karir. Oh gitu. Jadinya kamu semakin mantap, jam terbangnya udah terolah dari Betul. grup ya. Jadi enak banget ya, dia udah terlatih rame-rame Alhamdulillah, ya gitu Allah, kan. telah dimudahkan Kesempatan hidupku. itu jarang loh, ya kan? Dan lucunya kok si penyanyi-penyanyi senior ini mau sama anak bawang gitu. Hebat loh. Kan aku lucu imut. Oh, karena kamu lucu dan imut ya. Kalau kamu gak lucu dan imut, mereka pada julid sama kamu ya. Kesulitannya apa sih dari grup ke Solo? Kesulitannya ya karena aku sudah masuk di grup itu dan aku bilang tadi sudah sambil belajar akhirnya masuk ke solonya pun aku tidak ada terhambat dengan dangdutnya gitu. Karena kalaupun untuk urusan nyanyi kan aku bilang aku udah dari kecil udah nyanyi. Udah sering dari panggung ke panggung juga. Jadi sebenarnya udah biasa aja. Cuma yang aku susahnya itu kan cengkok dangdutnya aja sih gitu. sebenarnya. Kalau nyanyi mah gak ada masalah lah ya. Ada masalah. Cengkok doang. Tapi akhirnya kebentuk juga. Akhirnya terbentuk Setelah juga. berapa lama itu kamu bergaul dengan para dangduters itu sehingga cengkokmu keluar? Cengkok aku keluar itu mulai bisa keluarnya pas lagu Rela. Yang gimana sih lagunya? Lagu jawaban dari Dayu Age. Yang gimana tuh? Itu yang aku renungi kasih apa yang telah terjadi. Itu lagu sebenarnya merupakan satu lagu buangan. Oke, kenapa? Lagunya itu sangat tinggi. Oke. Dan di antara semua itu tidak ada yang Gak bisa. ada yang mau. Bukan gak ada yang mau. Gak ada yang bisa bawain. Tidak ada yang bisa menyampaikan sampai Nada di tingginya. nada tinggi itu. Dan kamu? Aku bisa. Oh, oke. Akhirnya barulah ya udah coba kamu yang bawakan. Juara ya dia ya. Sumpah juara. Tapi memang di Manis Manja itu yang di bagian tinggi-tinggi itu memang dikasihnya kalau nggak ke aku ke Mbak Yuli. Oh gitu. Iya, selebihnya ini ya. Betul. Jadi untuk standar lah ya. spesial nada-nada tinggi itu yang ngambil kita dan Mbak Yuli. Tapi di Adu Buyung dan berikutnya kamu belum punya cengkok tuh ya? Belum. Itu kan aku masih kur-kur. Oh gitu ya. Iya. Cuman ngumpul-ngumpul aja yang ngerame-ngeramein ya buat manis-manisan gitu ya. Aku pernah sampai waktu itu juga jadi figuran doang kok di lagunya Mbak Ina yang sayur asem. Oh iya. Cuman, hai. Oh gitu. Hai gitu ya. Cinta bukan sayur asem. Oi gitu ya. Oh. Aku ngeliat klipnya juga ketawa gitu ya. Oh ya Allah, Gedul pernah jadi figuran juga ya. Gitu. Ternyata proses ya. Memang dikasihnya maksudnya untuk memberanikan aku gabung bersama mereka gitu kan. Menurut produserku itu ya udah coba lu ikut juga masuk ini begitu. Oh, buat membiasakan diri ke kamera. Jadi pelan-pelan kan penyesuaian gitu. Nah, kalau sebelum kamu masuk ke dangdut, idolamu siapa sih? Sebelum masuk ke dangdut, Nike Ardila. Nike Ardila. Setelah ke dangdut, Rita Sugiarto. Setelah ke dangdut, ayah tetap Umi aku. Oh, Umi Elvi. Karena aku demen apa ya? Cara dia bergerak bergoyang mengikuti rambut, terus nada suaranya juga kan aku bilangin kalau dia ngomong aja bisa kayak cengkok gitu kan. Apa namanya? Pakai Kayaknya makrots gitu ya. apapun yang dia Makrotnya bawakan itu. dapet gitu kan. Oh gitu ya. Itu ngomong belum Itu nyanyi belum ya. nyanyinya gitu. Kamu pengen meniru gaya gitu. Coba dong Tapi ngomongnya. nggak bisa. Coba gaya ngomongnya Umi. Nggak bisa aku nggak bisa. Ayah gimana? Kalau Govin yang ngomong nggak Kayaknya pas kalau Govin deh. Enggak juga. Enggak, kalau Umi kan dia sengaunya sengau dangdut. Kalau dia sengaunya sengau bot.
bedanya itu ya. Jadi emang sengaunya beda banget. Betul. Nah, kalau di Manis Manja kan semua penyanyi solo, ya kan. Terus kamu bergabung ke mereka. Kadang ada yang ego nggak sih dari berlima itu? Dulu berlima kan? Berlima sama Mbak Lilis ya. Mm-mm. Ya udah pasti, dan namanya kita manusia masing-masing punya kepala, punya pribadi dan masing-masing pendirian, itu pasti ada suatu saat ada ego-egonya masing-masing. Sebagai kamu yang terkecil, Aku diam aja. pokoknya lu macam-macam dibully gitu aja ya. Enggak, pokoknya diam aja udah. Ngikut aja gitu ya. Aku kan sadar diri aku paling kecil. Jadi ngikut aja gitu. Nah, selama bergabung di Manis Manja ada cerita yang paling berkesan nggak sih? Selama manggung, selama apa, pokoknya di Manis Manja. Di Manis Manja. Mm-mm. Kalau rekaman, Heeh. itu selesainya suka lama. Masa sih? Kenapa? Karena kita ketawa terus. Oh gitu. Jadi setiap ada yang ngeliat mimik mukanya lucu salah satu, akhirnya kita ketawa. Itu nggak selesai akhirnya. Oh. Kur ya, di bagian kur. Oke. Itu bisa diulang berkali-kali dan kita terus-terusan tertawa gitu. Oh gitu. Iya. Nggak diomelin tuh sama pengarah ininya. Iya, udah ikutan ketawa juga yang narahin. Gimana mau marah ya, cantik-cantik gitu ya, berlima gitu ya. Iya. Terus kejadian juga Mbak Ina, Mm-mm. kita nggak jadi rekaman. Kenapa? Mbak Ina ngambek. Kemarin Julia bilang yang suka Iya. ngambekan itu emang iya ya? Oh iya. Oh ya, ngambek kenapa? Nggak tahu lah. Aku nggak tahu persis masalahnya apa, tapi sempet ngambek dan akhirnya kita nggak jadi rekaman. hari itu. Diganti hari lagi berikutnya gitu. Setelah udah nggak ngambek. Heeh. Oh gitu. Sampai sekarang nggak tahu kenapa sebabnya. Enggak, aku kan nggak pernah nanya juga. Nggak pernah nanya. Pokoknya diem aja. Iya, paling udah kecil diam gitu aja. ya. Heeh. Nah, tapi ngomong-ngomong, kadang kan yang paling kecil tuh paling jujur. Kenapa sih tiba-tiba ada satu yang keluar? Padahal katanya hubungan Kalau baik-baik Mbak Lilis aja. itu kok setahu aku memang dia pengen solo karir. Kan memang waktu itu juga bersolo. Tapi maksudnya memang enggak lah, waktu itu kan langsung kelompok centil Mbak Lilis. Awalnya kan solo kan? Tidak. Oh tidak ya? Masih Mbak Ina juga masih kelompok centil dulu, baru Manis Manja, baru kita solo. Kalau Lilis kan solo dulu. Tidak Oh barengan. tidak ya? Barengan ya? Barengan. Oh gitu. Solo bikin gitu. Oh gitu. Jadi memang Lilis lebih jiwanya lebih ke solo. Iya. Oh, jadi untuk bergrup makanya pamit. Tidak ada konflik apapun gitu. Konflik-konflik yang Ya aku tidak tahu konflik yang pastinya ada tuh ya, pasti yang lebih mengetahui pastinya Lilis lah gitu kan. Oh gitu. Tahu. Tapi untuk apa yang menjadi penyebab dia ingin keluar ya, aku cuma taunya karena memang dia ingin bersolo karir. Gitu. Tapi nggak diungkapkan ke kalian apa Tidak, masalahnya. Tidak. Tapi hubungan kalian masih baik-baik aja. Ya baik-baik aja, tapi memang jarang ketemu sih sekarang Oh kan. gitu. Tapi aku masih suka masuk sih, kalau kita kan sering live di TikTok gitu kan, masih suka sering masuk dan saling sapa. Dan saling sapa. Iya. Normal. Normal. Berarti nggak ada apa-apa ya. Ya enggak lah, yang bilang ada apa-apa siapa? Ada gosip Govin bilang katanya mereka suka julit-julitan. Enggak ya? Aku nggak ikutan kan, aku paling kecil ya. Enggak, kita nggak ikutan. Berlindung lah di paling yang paling kecil. Bur. Kalau pengalaman show paling berkesan kamu kan sering tuh pasti berlima. Ini yang gitu. sendiri apa yang berlima? Yang berlima dong. Oh, yang berlima. Yang berlima kita pernah kejadian waktu itu lagi nyanyi mati lampu. Wow, di mana itu? Nah itu aku lupa daerah mana. Terus Tapi, akhirnya ya kita akhirnya ngumpet di balik sound. kenapa? Tadi timbukin, ada yang timbukin kelapa. Masa Sumpah, ditipukin kelapa? ditimbukin kelapa. Emang di kampung gitu? Iya, di perkampungan kayak gitu, acara-acara waktu itu masih zaman-zaman pilkada gitu-gitu lah. Oke. Jadi kita keliling kan, Oh, manja. listriknya mati. Listriknya mati padam. Kalian berlima itu Kita berlima dan aku ngumpet di balik sound yang gede. karena dilemparin kelapa. Kelapa. Untung cepet nyala. Oh, begitu nyala. Akhirnya ya nyanyi seperti biasa. Seperti biasa gitu. gak dilempar Enggak. lagi. Cuman ya itu, aku sempet takut ngumpet di itu. Yang lain pada ngumpet di Ya bawah. enggak, udah menyelamatkan diri masing-masing. Kalau show sendiri kamu paling berkesan ya? So sendiri aku ingetnya di Sulawesi. Oke. Itu kan di jauh-jauh dan harus naik kapal kan. Jadi saat itu kita nggak bisa make up karena perjalanan jauh dan sampai sana udah harus standby siap dengan kostum. Otomatis aku make up di kapal. Oke. Oke, selesai. Sambil begitu. Iya, goyang-goyang. Oke. Selesai, make up, baju rapih, turun saya goyang. Mabok. Apa? Itu beneran kejadian dan aku nyanyi dalam
keadaan sempoyongan. Masa sih? Sumpah. Bang, aduh ya Allah, ini bener-bener yang ngebayangin kalau zaman dulu itu yang kita naik kapal, dari kapal sini ke kapal sini lagi. Mabok, aku mabok asli sumpah. Oh iya ya. Tapi sekarang kayak kangen juga gitu. Itu ya. Iya. Sekarang udah jarang ya ke luar-luar. Ke luar-luar jarang. Tapi paling kalau misalnya itu paling acara memang relasi-relasi yang ada acara hajatan seperti itu aja. Oh gitu. Kalau acara-acara pilkada kan sampai jauh-jauh. Iya, kalau sekarang kan udah Jarang ya, udah nggak boleh ya. Iya. Oh gitu. Nah, kalau kejadian yang paling lucu di antara Manis Manja apa? Kejadian yang paling lucu udah pasti Mbak Kitty lah. Kenapa? Kenapa Kitty? Kan dia jogetnya heboh. Oh gitu, dia paling heboh ya? Jadi kalau dia joget kita harus jauh-jauh. Oh gitu, senggol sana senggol sini. Bisa kena jejak semua sama dia. Oh gitu, ya Allah Tuhan. Karena dia ini paling panjang kali ini. Paling energik. Oh oke. Energik dan kadang saking energiknya dia lupa situasi kalau temennya tuh ada di samping Oh gitu. gitu, full of power ya. Jadi nenggol sana nenggol sini. Iya gitu. Nah kalau dari kalian berlima, sekarang berempat ya. 4. Dari 4 itu yang suaranya paling jelek siapa sih? Paling jelek. Aku aja deh. Kok kamu? Ya aku bingung. Masa aku mau bilang yang lain jelek kan nggak mungkin. Enggak ya? Enggak lah. Jadi kamu aja? Aku aja. Enggak, kalau gue bilang semua bagus. Nih. Aku aja. Harusnya enggak, bilang aja semua bagus, gak ada yang jelek. Kalau jelek gak bisa bertahan sampai sekarang gitu. Oh gitu ya? Iya. Ya udah, semua bagus. Aku bagus. Tadi bilangnya suaranya jelek. Karena aku nggak bisa cengkoknya kayak mereka itu kan lebih cengkoknya lebih ngedangdut. Aku kan enggak gitu. Oh Lebih gitu. kadang-kadang ngepop dikit gitu loh. Tapi kan. enggak, tadi cengkoknya bagus yang Ya kan apa? sesuai dengan akhirnya perjalanan itu. Oh, kan. sesuai dengan perjalanan ya, jam terbang ya. Jam terbang. Gimana tadi lagunya? Apakah mungkin? Apakah wajahku sudah tak cantik lagi sehingga kau menghindar dari cintaku? Tuh, bagus banget. Kurang panjang ya nyanyinya ya. Nah, kalau Muri, kamu kan sekarang berapa usianya? 50. 50, tua juga ya. Astaga. Padahal looknya kayak ya 30. Ya, look-looknya kayak 60. Enggak, enak aja. Nah, apa kalau misalkan nih kalian berkumpul, kan kadang ada sebel-sebelan, yang paling nyebelin siapa? Yang paling nyebel apa? Kamu ya? Kayaknya kamu deh. Ya udah deh gue aja. Kata Gue Mbak nyerah. Julia, Gue nyerang aja gue. kata Mbak Julia kamu pelor orangnya. Aku bukan pelor. Jadi gini, kalau setiap perjalanan jauh sama Manis Manja dulu juga kan, kalau kita di bus gitu kan. Oke. Aku tuh emang yang nggak bisa melek di perjalanan karena takut mabok sebenarnya. Oke. Inti awalnya tuh aku paling mabok darat gitu sebenarnya. Oke. Jadi pelariannya itu aku kalau nggak ngemil tidur. Oke. Jadi jangan harap aku bisa tahu jalan. Oh, karena begitu masuk, Langsung tidur, melek mata aku ngemil, tidur lagi, Oke. melek mata ngemil lagi, nyampe. Oh gitu. Kenapa itu? Karena untuk menghindari mabok. Mabok sebenarnya. Oh, tujuannya itu sebetulnya. Tapi dicap teman-teman kamu beda ya. Pelor. Jadi Pelor dan tukang ngemil. Tukang kan. Tapi ngemil. tukang ngemilnya memang benar. Aku memang doyan bener ngemil. ya. Nah, kalau dari kan kamu paling kecil nih, biasanya kalau nih misalkan gue nih paling kecil, kadang gue gini, gue paling sebel deh sama dia gitu. So apa ngedikte gue, so apa gitu. Pernah nggak kamu punya perasaan kayak gitu? Pernah nggak ya? Ya mungkin namanya manusiawi pernah aja kali lah pasti gitu kan. Cuman ya kembali lagi ya udah aku introspeksi aja. Mungkin memang aku salah. Siapa gitu. biasanya yang suka? Kalau Mbak Kitty ya, aku bilang Mbak Kitty ya. Mbak Kitty tuh orangnya memang ceplos-ceplos. Oke. Gitu apa adanya. Jadi kalau dia ngomel langsung hari itu juga diomongin di depan sama dia gitu. Oh, misalkan kamu telat langsung diomelin ya. Langsung diomelin hari itu juga. Terus aku mewek. Namanya juga masih kecil ya, Wak. Aku mewek. Nah, kalau misalkan nih ada produser yang sekarang menawarkan kamu, Murni keluarin single dong duet sama Gen Z. Kan sekarang Gen Z bagus-bagus nih gitu. Cengkoknya juga nyanyinya udah pakai full improvisasi kan, nggak kayak Udah dulu kan? lebih ibarat kasar cabai itu udah lebih cabai keriting. Udah keriting gitu ya cabenya. Nah, siapa kira-kira yang pengen kamu duetin?
Aku sukanya pengennya kolaborasi itu sama Melly ya. Oh, Melly. Ya, kenapa? Karena kalau aku dengar vokalnya itu hampir-hampir nempel sama persis. Apa maksudnya bisa nyangkut ke aku gitu Oh, sama gitu. dari manjanya gitu kan, centilnya gitu. Bisa selaras gitu ya. Oke. Secepatnya mudah-mudahan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kontak produsermu dong. Kita produser sendiri aja gitu ya. Nah, bikin sendiri aja jangan kurang susah. Iya. Nah, kan di Manis Manja sempat vakum berapa lama? Aku cuma 1 album, Apanya? Oh, kenapa? Cuti Hamil. Cuti hamil. Itu sempat keluar album baru. Album yang BT aja sih. Oh, BT itu jadi cuma bertiga. Jadi BT itu diganti sama Della Citra. Oke. Oh gitu. Tapi habis itu balik Habis lagi itu aku kamu. balik lagi. Oh, oke. Tapi di cover kasetnya juga Della atau kamu? Di cover kaset Della. Oh, Della, karena emang dia additionalnya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau sampai dari dulu sampai sekarang gitu, kan sudah berapa album sih? Manis Manja. Oh, Yang hafal Mbak Kitty. banyak ya? Banyak. Oh, banyak loh. Iya. Eh. Aku nggak hafal jumlahnya berapa, totalnya berapa aku nggak tahu. Kira-kira kamu bisa prediksi gak sampai kapan itu Manis Manja bertahan? Kan katanya kemarin Manis Manja tuh nggak tergantikan loh gitu. Iya, memang tidak ada sebenarnya grup-grup dangdut yang bisa bertahan seperti kita sampai di usia tua ya. Gitu kan, kebanyakan dari baru bikin grup aja, baru pertengahan jalan mereka udah bubar gitu kan. Dan kita sebisa mungkin walaupun akhirnya satu ada yang keluar, tapi yang berempat ini kita tetap berusaha untuk eksis sampai dengan usia tua gitu kan. Dan berharap sampai kita tua pun masyarakat dangdut tetap masih bisa menerima kita, karena kita tetap berkarya juga kan, masih ada album-album terbaru yang kita keluarkan. Oh, masih ada ya? Ada. Terakhir tahun kapan? Kemarin yang religi tahun kemarin Lebaran, Oh, kita Lebaran keluarin tahun juga kemarin. judulnya lagu Yatin. Oh, gimana sih lagunya? Enggak ada bocoran ya? Saya tuh lupaan orangnya. lupa Bener. aja. Tunggu bentar ya. Itu lagu baru ya? Lagu baru. Tapi Manis judulnya Manja. Yatim. Judulnya Itu Yatim. untuk religi. Oh, oke. Kalau harapan untuk ke depan ada project baru lagi dari kan Manis sekarang Manja. udah 2026. Iya, Manis Manja. Ya mungkin ada nanti ke depannya tetap ada, karena kita memang tetap akan terus berkarya sih selama masih diterima di Belanda musim dangdut. Kalau aku lihat nih, kalian kan berempat nih kompak selalu, baik dari kostum, dari tampilan. Kalau lihat di YouTube ya, atau di TV dia zaman itu gitu. Ada ritual khusus nggak sih sebelum manggung? Ya udah pasti kan kalau sebelum manggung kita tetap berdoa bersama dulu lah, ibaratnya kan berpelukan, berdoa bersama, saling support itu kan. Terus ya paling menghafalkan koreografinya, walaupun pada akhirnya kita tetap suka berantakan gitu. Itu ciri khas. Ciri khasnya ya? Ciri khas Oke. Manis Manja. Pasti nggak pernah kompak gitu, ntar ada aja salahnya. Dan yang sampai saat ini aku kadang suka ketawa, koreografi kita itu benar-benar pada akhirnya mendarah daging gitu. Kenapa? Selalu begini. Itu gerakan wajib ya. Itu siapa yang ciptain gerakannya? Tapi memang ada koreografernya waktu itu yang ngajarin kita gitu Oh, kan. Tapi gitu. sekarang udah almarhum dia orangnya. Oh. Nah, sempet mau dikasih gerakan yang lebih bagus, lebih energik pun ada di lagu relanya Manis Manja itu, yang lagu Malaysia kan. Itu akhirnya kita berhasil itu dengan penuh perjuangan untuk melakukan koreografi itu. Meski akhirnya di akhir aku jatuh terjungkal itu. Oh, wow, Allah Tuhan. Kenapa? Sulit itu. Susah ya? Ya Allah, kita berempat secara udah mama, woi. Disuruh koreografi. Disuruh koreografi yang loncat-loncat. Secara memori ingatan. Itu termasuk perubahan besar dari koreografi awal Manis Manja ke Rela, itu beda. Oh gitu ya? Beda. Oh, pengen lihat jadinya. Sosokan jadi kayak Cherry Bells gitu ya. Terus di YouTube kelihatan Ada, nggak kamu ada. jatuhnya? Ada di akhir. Masa? Oke, nanti gue kulik deh ya. Ya Allah. Nah, kalau Manis Manja kan udah kemana aja tuh show-nya? Paling berkesan saat kalian berlima di mana? Paling berkesan. Kan kalau tadi paling mengerikan adalah dilemparin kelapa. Ya, kalau yang paling berkesan yang nggak bisa kamu lupakan gitu. Mana ya? Pas bareng-bareng ke Singapura sama ke Malaysia. Oh, pernah nyanyi di Singapura. Oke, acara apa itu di sana? KBRI. KBRI. Apa yang membuatmu? Kalian berlima atau Berlima. berempat? Masih berlima. Oh, masih berlima. Masih ada berlima. Apa yang membuatmu berkesan waktu itu?
Aku nggak berani keluar Kenapa? karena nggak bisa pakai duit. Zaman dulu masih kecil kan, Oh, nggak berani jajan. nggak berani jalan-jalan karena duitnya Takut dolar. nyasar. Oh gitu. Kan rame-rame. Kan kita misal mumpung pas lagi itu kan pada belanja sana, belanja sini, belanja sana. belanja Oh, sini kamu gitu. nggak berani Aku nggak berani karena masih kecil. Ih, sama nenek. Dua-duanya. Nah, nenekku mana berani? berarti duitmu utuh dong. Utuh bulannya. Lumayan. Irit ya kalau sama nenek mah irit. Padahal nggak tahu jalan dan takut salah, Padahal takut nyasar. takut nyasar nggak bisa balik gitu Akhirnya ya. kita di hotel. Oh gitu, ya Allah, seru banget. Nah, Manis Manja ini kan kelompok yang boleh dibilang sudah 30 tahun. Artinya di dunia dangdut Manis Manja adalah legend ya. Karena sampai sekarang belum ada lagi. Iya. Nah, kalau misalkan ada produser yang ini difilmkan dong gitu. Misal nih ya. Andai-andai berandai-andai. Namanya apa? Afirmasi positif. Siapa tahu beneran Iya, nanti dan- ada kan? Iya kan? Iya. Afirmasi positif biasanya nanti kejadian kan. Nah, siapa sih yang paling pantas memerankan sebagai Murni Chania? Aku, Titi Kamal ya. Gue titik kamu jauh. Jahara. Eh. Kan dia pernah yang nyanyi lagu itu kan yang Lain-lain. dangdut Jablay. Mendadak dangdut. Iya kan? Oke. Ya itu. Oh, jadi titik Kamal. Titi Kamal. Kau merasa bukan Bukan aku merasa Titi Kamal, maksudnya paling cocok karakternya. cocok karakternya gitu. Oh, bukannya Ariel Tatum. Kayaknya lu lebih. Kok Ariel Tatum? Kayaknya kamu lebih mirip Ariel Lalu Tatum. bentar, Ariel Tatum itu film juga? Iya, Bukan main dia film penyanyi. kan. Penyanyi. Kan aku tahu nyanyi. nyanyi. Ya. Taunya penyanyi dia, bukan ya? Bukan, nyanyinya cuma sekali. Oh, cuma sekali. Iya, filmnya yang banyak. Ini ya, aku pikir Titi Kamal. Oh, Titik Kamal ya. Kamu lebih seret ke Titik Kamal ya. Misalkan kamu dikasih kewenangan untuk memilih pemeran, kamu lebih milih Titik Kamal. Ih, susah. Nah, kalau pengalaman paling berkesan saat kamu solo itu di mana? Saat pengalaman saat nyanyi solo show. Nyanyi solo, ya. Ya itu aku paling sering itu ke Sulawesi. Oh, emang kamu langganan di sana? Heeh. Fans kamu banyak di sana? Iya, jadi zaman dulu itu aku bisa setiap bulan tuh bolak-balik Sulawesi terus. Oh ya? Dari kabupaten ini yang sampai yang terpencil. Terpencilan perjalanannya jauh banget. Aku pernah nyanyi ke tempat yang benar-benar nggak ada lokasi transportasi. Terus? Cuman ada satu mobil angkutan yang memang khusus buat ngangkut dari kapal ini ke penduduk ke kota penduduk. Perkampungan. Dan itu merupakan bus yang udah karatan, yang gak ada kacanya, yang kita duduk aja takut bisulan gitu. Dan kamu naik itu buat dijemput. Mau nggak mau Ya ampun. dengan gaun. Acara apa itu? Iya, pilkada. Oh, pilkada sampai ke sana ya? Iya. Oh, betapa senangnya orang-orang sana kalau datengin. Nice. Iya. Pasti Sepanjang sambutannya jalan. luar biasa kan? Alhamdulillah. Oke, itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa. Nah, kalau harapan kamu di Manis Manja, terus sekarang keluar baru, ya, apa harapannya di lagu terbarumu ini nanti? Iya, harapannya pastinya tetap bisa diterima di Belantika Musik Dangdut, di Oke. masyarakat dangdut. Ya, semoga lagu yang seandainya ini kita nanti Manis Manja bikin lagu baru lagi, ya kan, tentunya bisa memberikan warna baru lagi untuk para pendengar pencinta musik. Gitu. Ya, itu harapan murni untuk Manis Manja di album yang mendatang ya. Kapan rilis yang ke depan? Kan belum dia Belum ada ya? dicanangkan, iya. Baru dicanangkan ya. Tapi pasti akan keluar lagi yang Insya terbaru Allah, ya. insya Allah. Oke. Nah, kalau nih ada kesempatan untuk balik ke nyanyi pop, kamu mau nggak? Iya, aku mau. Tapi Sebenarnya popnya aku masih ada cengkoknya pasti nanti. Pasti akhirnya tetap ujung-ujungnya itu akan ada. Tanpa gitu. sadar itu terbawa akhirnya gitu. Karena aku sempet kayak gitu juga ngerasain. Aku nyanyi lagu pop. Nah di ujung-ujung, lah kenapa jadi gue cengkokin itu? Gitu. Gitu. Itu Iya gak kan? sengaja. Ke bawah kan? Karena kan Iya. kebiasaan. Betul. Lu di dangdut udah berapa tahun? Ya puluhan tahun. 30 tahun. Di pop
kadang-kadang doang. Dari kecil doang sampai Iya. SMA. Dan itu terlupakan Nah akhirnya. iya, gitu kan. makanya ke bawah wajar. Tapi kalau misalkan diminta ngepop banget masih bisa nggak sih? Bisa. Bisa lah ya. Oke lah, gampang lah ya gitu. Dalam perjalanan karirmu udah berapa penghargaan yang kamu terima? Kalau penghargaan memang cuma dari Manis Manja aja. Manis Manja ya. Di album solomu belum ada yang meledak hebat. Yang gitu, meledak itu cuma emosi diri. emosi doang. diri itu ya. Oke. Nah, kalau kamu aktif di TikTok gak sih? Aktif Masih suka live masih. nyanyi gitu? Mm-mm. Oke. Nanti aku ikutin deh. Ah, Sudah berapa ternyata banyak followernya? dirimu masih Aku nggak main sedikit. TikTok, aku nggak main. jarang. Aku juga tadinya nggak main sih, baru aja. Cuma ngeliat teman-teman kan, Mbak Yuli, Mbak Kitty pada main, Pada akhirnya nyanyi. ikutan. Katanya duitnya banyak loh di sana. Iya. Bener gak sih? Iya, lumayan. Eri Susan katanya pernah dapat 15 juta loh. Iya, sekali. Kalau misalnya ada yang gift. Yang gift. Kalau kamu pernah di gift paling besar berapa? Kadang ada keluar juga singa. Oh gitu. Paus. Singa itu nilainya berapa sih? Singa itu kalau diuangkan sekitar 3,5. Oh 350. 3 juta. Oh 3.500.000. Oh lumayan besar ya. Oh pantesan pada rajin nge-like. Sawerannya gede ternyata. Oh, kamu rajin rutin? Aku kalau aku pakai jadwal sih. Kadang-kadang kan pengen juga ya kita istirahat juga gitu. Jadi aku paling live di Senin, Selasa, Rabu sama Minggu. Oh, oke. Nanti gue follow deh. Yoi. Murni Chania ya. Oke. Nah, Murni, kalau boleh rumpi-rumpi dikit, paling ribet berbaju itu siapa di antara kalian berlima yang paling perfeksionis gitu? Paling perfeksionis. Heeh. Sebenarnya kalau aku mau bilangin semuanya perfeksionis. Justru aku yang paling simple. Kamu paling selebor? Iya. Masa sih? Aku tuh paling gak suka baju. Ini karena aku mengikuti grup gitu kan. Jadi aku ngikut. Oke, baju ini oke, iya ikut. Tapi kalau aslinya untuk aku sendiri, aku lebih suka yang simple sebenarnya gitu. Oh gitu. Gak cocok dong kan dangdut harus rame. Tapi kan bisa lihat aja, ada yang di beberapa lagu yang ada pilihan kita boleh pakai baju sendiri. Aku mungkin paling simple di antara yang lain. Oh gitu ya? Ada di Manis Manja ya? Ada di lagu apa juga ada sebagian yang boleh kita pakai baju pilihan sendiri tuh paling simple. Oh gitu. Emang pada dasarnya kamu agak tomboy kali ya? Tomboy, iya. Oh tomboy. Kesini aja aku nggak bawa tas. Oh gitu. Aku nggak suka. Gak suka nenteng tas. Nggak. Beda ya sama Govin. Govin juga tomboy tapi Justru sukanya tas aku nenteng dibawain tas. sama dia. Jadi beda tomboynya ya. Beda. Kalau kamu males bawa. Mungkin Gavin kita jual yang tertukar, Gavin. Budi, kalau pendapatmu tentang penyanyi-penyanyi dangdut sekarang seperti apa sih? Aku bisa dibilang aku takjub sih ya dengan talenta, terus apa sih, mereka tuh bisa memiliki variatif gitu. Dari penampilan cengkoknya apa semua yang serba keriting itu kan tadi dibilang kan. Terus lagunya juga beda dengan lagu-lagu kita zaman dulu gitu. Sekarang tuh lebih variatif gitu kan. Kostumnya. Semuanya tampil dengan benar-benar maksimal gitu kan. Karena kan udah dikemas ya. Kemasnya benar-benar kayak spektakuler lah kita ngelihatnya gitu. Emang kan. dulu kamu nggak ngalamin? Kalau dulu ya ngalamin, cuma kan beda generasi. Dulu gitu ada kan. desainer yang mengendorse bajunya untuk kamu. Ada dulu, ada. Sama ya? Sama. Oh. Cuman maksudnya tampilan sekarang ini kan benar-benar yang dikemas seperti Kemasannya, orkestra gitu. Kadang kita melihat penampilan DA itu ya. Jadi bagus Jadi banget takjub gitu ya. juga gitu kan. Gitu. Jadi aku oke. suka sekali. Kalau musik dangdut, kalau penyanyi-penyanyi dangdut era sekarang, pendapat kamu? Penyanyi dangdut. Iya, anak-anak bagus. Gen Z sekarang ini. Ya talentanya lebih bagus. lebih Dan bagus. memang kan tongkat estafet sudah kita serahkan sama mereka sekarang oke. ibarat kasarnya kan. Oke. Kita serahkan ke mereka untuk lebih memajukan dangdut untuk bisa lebih go internasional, dan ternyata terbukti kan sekarang memang sudah lebih go internasional. Oke. Sudah ada semacam Rere yang dia bisa nyanyi dengan ditambahkan lagi dengan bahasa Inggrisnya digabung gitu kan. Itu kan suatu kelebihan lah Itu sekarang talenta luar gitu. biasa Iya. ya. Nah, kamu sendiri pernah nggak sih jadi juri kompetisi gitu? Kalau untuk di TV belum lah ya. Belum ya? Gitu. Ada nggak keinginan untuk jadi juri? Aku paling sering jadi jurinya itu sekarang di TikTok. Oh gitu. Acara apa? Di TikTok itu banyak sekali ajang-ajang lomba dangdut juga. Oh gitu. Bikin Dan kamu jadi diadakan. juri. Iya. Nah kalau menurut kamu kriteria penyanyi yang bagus itu seperti apa? Ya kita kan menilainya dari cara dia bernyanyi teknik vokal, Oke. overtune atau tidak gitu kan.
penjiwaannya seperti apa gitu. Ya kayak gitu. Nah, kamu kan tadi aku tanya kalau dari Manis Manja yang paling jelek suaranya siapa? Kamu bilang nggak ada, gue doang gitu. Kalau yang paling bagus siapa dari berlima itu? Mbak Yuli. Mbak Yuli. Kenapa? Aku suka tipe suara Mbak Yuli. Karakternya bagus Karakternya ya, lembut gitu, Iya. tinggi. Kalau Mbak Yana itu dia punya ciri khas. Gitu. Apa? Iya, kita walaupun kita merem, mungkin kita jauh gitu, Mbak Ina nyanyi, aku udah tahu itu suara Mbak Ina gitu. Oh orang gitu, tahu. agak-agak bindeng Ya, gitu dia lebih punya ciri khas kalau Mbak Oh Ina. gitu. Kalau Yulia lebih Kalau Mbak Yulia itu ya dangdut banget. dangdut banget ya, Dangdut. tinggi, cengkoknya Bagus, gitu bagus ya. Oke, nah asik banget ngobrol sama salah satu personil dari Manis Manja yaitu si Murni Chania. Nah mungkin ada yang ingin bertanya tambahan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya mau lanjutkan ke segmen berikutnya yaitu bermain kata ya. Tapi ini spontan ya Bu. Saya punya 7 kata. Apabila saya sebutkan kamu harus segera menjawab dengan Aku 1-2 khawatir kata. lolaku kumat. Tapi bentar aku loading dulu. Emang suka lola? Makanya aku mau loading dulu ini biar bisa jawab. Coba ya. Oke, kalau pokoknya aku sebut 1 kata, langsung kamu keluarkan 1 kata spontan. Kereta, Api, jurang, dalam, koran, baca, pancing, ikan, kucing, nyong, sawah, ladang, manis. manja. Yang Spontan loh. keiket deh, keiket langsung ya. Kereta tadi Api. kereta api ya. Iya kan? Oke, bener. Jurang tadi bilang dalam. Oke. Bener ya, jurang dalam ya. Ya Kalau dong, kalau dangkal, ke dalam bukan jurang. sumur namanya kalau dangkal ya. Iya. Kalau koran tadi bilangnya apa tadi? Baca ya. Baca. Iya, masih ada koran. Udah nggak ada. Pancing tadi bilangnya Ikan. memancing ikan. Nggak suka mancing duit gitu. Nah, Mancing nggak usah duit. dipancing, dia datang sendiri ya. Kalau kucing, Kucing meow. iya ya, nggak ada kucing embe, nggak ada ya. Iyalah. Kalau terus apa lagi tadi? Apalagi tadi coba naikin. Nah, oke ada sawah tadi. Ladang, manis, manja. Udah melekat ya. Keren ya langsung ya. Kalau manis, manja. Ih, mbak-mbakku, aku langsung ingat manis manja, Mbak. Gue mau tanya kan kalau aku ini wawancara para penyanyi itu kan suka dapat saweran. Kalau dangdut kan suka dapat saweran. Nah kalau sendiri kan sawerannya suka banyak-banyak tuh gitu. Ada yang sampai puluhan juta. Nah kalau berlima gimana tuh nyawernya? Kan kalau misalnya saweran kan kita kan dimasukin ke ke kotak Oh kan. gitu. Nanti dia tetap dibagi pemain musik dan kita berempat dibagi. Oh gitu. Jadi sering juga dapat saweran. Iya. Pernah nggak dapat saweran spektakuler gitu selama bersama Manis Manja? Zaman dulu pernah. Oh, Tapi iya. kalau sekarang Oh gitu ya. Dulu pernah sampai berapa? ya zaman dulu tuh hitungannya berapa kan beda sama sekarang ya. Saya juga nggak ingat. Oh gitu. Tapi puluhan juta gitu. Iya ada. Oh, wow, pernah ya? Luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita berpisah, boleh dong kasih pesan-pesan positif untuk Sobat Mantap, Ya, Sobat Mantap, penggemar Manis Manja penggemar tentunya ya. Manis Manja. Karena Manis Manja tuh requestnya banyak banget. Pusing iya? kepala gue. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih yang udah request Manis Manja untuk bisa hadir di Sobat Mantap ya. Ya, podcast Fix Mantap. Posket Fix Podcast. Pot bunga, podcast mantap. Ya. Terima kasih hadir sudah memberikan masukan agar Manis Manja diundang di sini. Berarti tinggal Mbak Ine Cynthia yang Iya, belum tinggal ya. ini. Iya, pokoknya tetap semangat berkarya kita semua di sini. Biar nanti jangan lupa dipanggilin satu lagi Mbak Ine Cynthia juga teman-teman dangdut yang lain. Karena mungkin semua di sini yang pernah menonton juga kangen sama artis-artis lawas. Iya, pastinya. Gitu kan. Tentunya Lilis Kardina nanti akan gue panggil juga sebagai ex Manis Manja. Iya, terus Iya. kenapa masih ngeliatin gitu kan? Enggak, gue mau konfirmasi kalau mereka kan nggak ngaku ya kalau ada konflik. Nah, gue mau ngomong sama Lilis Karlinanya langsung. Iya, nggak ada. Pasti jawabannya juga nggak ada. Oke, Sobat Mantap. Jadi Murni ini kegiatannya selain nyanyi apalagi ibu rumah tangga, ada bisnis atau apa? Nggak. Nggak ada. Tawaran main film, sinetron, model, fashion show gitu? Oh ya Allah. 50 tahun saya udah enggak.
Ya oke teman-teman, Sobat Mantap, Murni Chania adalah seorang penyanyi dan penyanyi solo dan juga penyanyi grup Manis Manja Group Fix Mantap. Oke, saya Mas Rere dan Saya Murni Chania. itu dia ngobrol kita dan kita berharap bisa berjumpa lagi di momen berikutnya. Apa yang kita sampaikan memberikan manfaat dan juga pesan positif untuk Anda. Salam gak kuku. Au au.